Perkenalkan, nama saya Adam Arfiansyah Hargomoyo. Dalam video ini, saya akan menjelaskan dual processing mempengaruhi stereotip masyarakat. Dual processing teori Daniel Kahneman menjadi pelopor model ini bersama dengan rekan-rekan lainnya. Dari sini, ada dua model pemrosesan informasi yang berbeda yang kita semua miliki. Dan keduanya memiliki karakteristiknya masing-masing. Dua model ini kita sebut sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 beroperasi dengan cepat, intuitif, tanpa usaha sadar. Sistem 1 melibatkan pengambilan keputusan untuk kehidupan kita sehari-hari. Didasarkan pada pengalaman masa lalu dan pengetahuan yang sudah kita tetapkan atau skema yang sudah kita ketahui. Dalam sistem ini, hanya berfokus pada apa yang terlihat dan seringkali mengabaikan detail dalam informasi. Dan keakuratan informasi yang diterima sistem 1 biasanya rentan terhadap bias. Untuk hal lainnya, sistem 1 berkaitan dengan etika dan prinsip keadilan, prasangka diskriminatif terhadap sesuatu, atau bisa kita sebut stereotype. Untuk sistem 2 itu lebih lambat, analitis, dan memerlukan usaha sadar. Digunakan untuk memecahkan masalah yang lebih kompleks ketimbang sistem 1 dan tugas-tugas analitis yang memerlukan pertimbangan yang lebih mendalam. Kita masuk ke perbedaan sistem 1 dan sistem 2. Sistem 1 memiliki ciri-ciri beroperasi secara otomatis dan intuitif, cepat tanpa usaha sadar, menggunakan asosiasi dan heuristik, terjadi di luar kesadaran kita. Contohnya, mengenali wajah seseorang, menghitung 2 tambah 2, menghindari bahaya secara refleks. Sistem 1 ini berperan membantu kita bertahan hidup dan berfungsi dalam situasi sehari-hari kita. Lalu, di sistem 2 memiliki ciri-ciri. Yang pertama, beroperasi secara sadar dan analitis. Yang kedua, memerlukan usaha dan konsentrasi. Yang ketiga, digunakan untuk pemecahan masalah yang lebih kompleks. Yang keempat, terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Contohnya, seperti menyelesaikan soal matematika yang rumit, membandingkan pilihan investasi, memecahkan masalah yang memerlukan pertimbangan yang lebih mendalam. Dalam sistem 2 ini berperan untuk memastikan keputusan yang lebih baik dan lebih rasional. Kita masuk ke slide heuristik. Dalam kompleksitas, interaksi sosial, dan keterbatasan kapasitas pemrosesan kognitif manusia seringkali menyebabkan fenomena kelebihan informasi. Dalam konteks ini, kognisi sosial memainkan peran penting dalam bagaimana kita memproses dan menanggapi informasi sosial yang begitu berlimpah. Menurut teori kognisi sosial, individu menggunakan skema struktur pengetahuan yang telah ada untuk memahami dan menginterpretasikan informasi sosial secara lebih mendalam. Namun, pendekatan ini juga memiliki kelemahannya, seperti potensi untuk mengandalkan asumsi yang terlalu sederhana atau stereotype. Dalam memahami perilaku orang lain, teori belajar kognitif yang menekankan pada pemahaman aktif dan pemrosesan informasi oleh individu
juga mengakui bahwa lingkungan sosial dan pengalaman berinteraksi mempengaruhi cara kita memproses informasi. Hal ini yang kita sebut heuristik. Dalam psikologi, heuristik adalah jalan pintas mental yang digunakan untuk membuat keputusan yang sangat dipengaruhi oleh apa yang sedang mereka rasakan. Jadi, heuristik memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan sehari-hari, memungkinkan kita untuk mengambil keputusan dengan cepat tanpa harus memproses informasi secara mendalam. Misalnya, heuristik ketersediaan membuat kita menilai probabilitas suatu peristiwa berdasarkan seberapa mudah kita dapat mengingat contoh-contohnya. Sementara heuristik representatif membantu kita membuat penilaian berdasarkan seberapa banyak suatu objek atau situasi yang cocok dengan prototipe mental kita. Lalu ada heuristik keakraban, membuat kita lebih cenderung mempercayai sesuatu yang lebih familiar. Sedangkan efek penahan berkaitan dengan kecenderungan kita untuk menahan informasi yang mendukung keyakinan yang sudah ada. Lalu ada heuristik suasana hati yang mempengaruhi penilaian kita berdasarkan perasaan yang saat ini kita rasakan. Lalu kita masuk ke heuristik dan stereotype. Meskipun heuristik sangat berguna dan penting juga untuk menyadari batasan kita. Kita masuk ke heuristik dan stereotype. Meskipun heuristik sangat berguna, penting juga untuk menyadari batasan dan potensi bias yang dapat menimbulkan dalam pengambilan keputusan kita. Di sini heuristik memainkan peran penting juga dalam masyarakat. Proses kognitif ini memungkinkan individu untuk membuat penilaian cepat dan efisien tentang orang lain. Namun, seringkali berdasarkan informasi yang terbatas atau contoh yang mudah diingat, itu dapat mengarah pada generalisir yang berlebihan dan tidak akurat pada hal tertentu. Heuristik ketersediaan misalnya cenderung membuat seorang mengandalkan informasi yang paling mudah diakses dalam memori kita, mengevaluasi suatu kelompok atau situasi yang dapat memperkuat stereotip yang ada. Lalu, heuristik keterwakilan dapat menyebabkan seseorang mengabaikan informasi statistik dan lebih mengandalkan kesamaan yang tampak dengan prototipe kelompok tertentu, yang juga dapat memperkuat pandangan stereotip tersebut. Nah, pentingnya untuk menyadari bahwa meskipun heuristik dapat membantu kita dalam pengambilan keputusan sehari-hari, ketergantungan yang berlebihan pada heuristik ini dapat memperkuat prasangka dan diskriminasi dalam masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan dan kesadaran tentang cara kerja heuristik dan dampaknya terhadap stereotip sangat penting untuk mengurangi prasangka dan meningkatkan pemahaman antar kelompok di dalam masyarakat. Kita masuk ke slide 5. Mengatasi heuristik negatif yang terkait dengan stereotype memerlukan kesadaran diri dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana prasangka-prasangka ini terbentuk dan beroperasi dalam pikiran kita. Langkah pertama adalah peningkatan kesadaran. Peningkatan kesadaran ini berguna untuk mengenali bahwa stereotip seringkali berakar pada generalis yang berlebihan dan tidak akurat tentang kelompok tertentu, yang dapat mempengaruhi penilaian dan perilaku kita secara tidak sadar. Penting untuk secara aktif menantang pemikiran stereotip
dengan mencari informasi yang lebih kontradiktif dan berinteraksi dengan individu dari kelompok yang berbeda untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan lebih akurat. Lalu, ada cara yang kedua, membiasakan berpikir reflektif. Juga penting di mana kita secara rutin mempertanyakan asumsi dan keyakinan kita sendiri serta mempertimbangkan dampak dari tindakan dan kata-kata kita terhadap orang lain. Termasuk mengakui bias-bias tidak sadar kita dan berusaha untuk memperbaikinya. Praktik mindfulness dan meditasi dapat membantu dalam peningkatan kesadaran diri dan mengurangi reaksi otomatis terhadap stereotip. Lalu, menciptakan lingkungan yang lebih mendukung. Dalam konteks sosial, menciptakan lingkungan yang mendukung keragaman dan inklusi dapat mengurangi prevalensi stereotip negatif. Ini bisa melalui kebijakan praktik yang mempromosikan kesetaraan dan menghormati perbedaan, serta melalui inisiatif yang mendorong dialog dan kolaborasi antara kelompok. Organisasi dan institusi dapat memainkan peran penting dalam hal ini dengan menyediakan sumber daya dan pelatihan untuk anggotanya. Lalu, akhirnya, dari semua ini, akhirnya penting untuk mengakui bahwa perubahan sikap dan perilaku membutuhkan waktu dan usaha yang berkelanjutan. Mengatasi heuristik negatif, kita terlalu malas untuk berpikir, dan untuk menggunakan sistem 2 untuk menghadapi stereotip yang ada, bukanlah proses yang terjadi seketika, tetapi merupakan perjalanan yang memerlukan komitmen untuk pertumbuhan pribadi dan perbaikan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, setiap langkah kecil menunjukkan pemahaman yang lebih baik dan interaksi yang lebih positif terhadap orang lain. Dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap diri kita dan orang lain. Oleh karena itu, stereotip dan diskriminatif dalam masyarakat kita perlu kita rubah dari diri kita sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Untuk tema ini, mohon maaf masih ada banyak kekurangan dalam penjelasan saya. Terima kasih.